Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di video. Dan ini adalah salah satu video story of product. Ini ada produk. Jadi produk-produknya Asbo akan kita review one by one. Dan yang hari ini kita review adalah Teh Detok. Dan aku akan review bersama Bayu Baik. Puri. Oke, pertanyaan pertama. Jadi ini Teh Detok ini emang masterpiece, masterpiece di Asbo gitu. Iya. Mas Bayu sebagai peracik dan sebagai herbalis, coba jelasin dulu. Jelasin sedikit awal mula terbentuknya Teh Detok ini kenapa? Sebenarnya gimana? Gini, kalau ceritanya cukup singkat, tapi saya mulai di tahun 2002 gitu ya. Jadi waktu itu tahun 2002 itu aku kena problem itu tipes gitu ya. Dan di tahun 2002 waktu aku SMP dulu aku aktif di KIR, Karya Ilmiah Remaja gitu lah. Dan memang mempelajari satu cabang ilmu biologi yang namanya botanikal. Jadi tentang simplicia gitu. Jadi dipelajari tentang tanaman obat segala macam. Ya dulu banget ya, mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. 20 tahun yang lalu kita senang dengan ilmu biologi, dan kebetulan aku kena sakit tipes tuh pas setiap tahun pasti sakit tipes gitu. Sampai saya bertanya kan, kenapa sih sakit tipes tuh? Setiap tahun pasti sakit sampai 15 hari segala macam itu. Karena saking seringnya sakit tipes tuh, aku coba riset diriku sendiri. Ternyata ketika kita mau demam itu kita sembelit parah gitu. Jadi 3 hari 4 hari itu BAB-nya keras banget. Keras banget itu. Bener-bener itu. Bener-bener sembelit gitu ya. Sembelit ya. Terus nanti lama-lama jadi demam, panas, terus tipes, lidah pahit lah. Yang kena tipes mungkin bisa ceritain nanti gimana rasanya gitu. Sampai itu. Nah ternyata dari situ belajar lagi tentang mikrobiom, tentang bakteri, tentang pola makan. Ternyata pola makan juga salah segala macam gitu. Nah sampailah belajar cari tanaman apa yang bisa membantu gitu loh untuk mengatasi itu gitu loh. Nah itu di riset dari mulai tahun 2002 sampai kemudian 2010 riset terus sampai akhirnya 2019 tuh kita jadi Teh Detok itu. Jadi dia melakukan dektosifikasi, jadi pembersihan gitu. Jadi ternyata ketika kita sembelit itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit parah, salah satunya jantung, koroner, penyakit-penyakit. Jadi dimulai dari perut, dari sembelit itu. Dan itu ibaratnya tesisnya itu udah sejak 2002 gitu ya, kita mengkaji itu sampai detail. Jadi bayangkan aja teman-teman kalau nggak BAB 3 hari, 6 hari itu rasanya gimana, nggak enak banget itu. Nah ternyata secara saintifik ketika kita lebih dari segari aja nggak BAB, nggak pup, nggak EE, yang terjadi itu adalah terjadi namanya autointoksifikasi. Itu secara saintifik. Atau kotoran yang harusnya keluar tersumbat di usus besar, dia akan terserap balik oleh darah. Ketika darah itu tercemar, darah itu keruh, darah itu kotor, darah itu nanti masuk ke usus kecil, ke liver, ke jantung, diedarkan seluruh tubuh, jadi penyakit macam-macam. Makanya indikasinya biasanya orang yang kena jantung gampang marah-marah juga dia sembelit. Jadi kalau ada yang kena sakit jantung juga penting juga Teh Detok, karena dia harus fokus kepada pencahar ya, bagaimana dia menghilangkan sembelit dulu, baru dikasih herbal yang lain. Gitu. Jadi itu fast forwardnya gitulah, shortcut gitu ya. Tapi metodologinya memang panjang dan ya hasil terus belajar gitu ya, belajar dari banyak bacaan, dari banyak experience, dari banyak pengalaman, dari banyak penelitian juga, di bolak-balik sampai ini juga uji laboratoriumnya udah 4 kali ya gitu, tentang efikasinya segala macam gitu. Oke, nah sekarang nih sebenarnya jadi fungsi Teh Detok itu apa sih gitu? Jadi ketika pada saat di Asbo itu kan keluhannya misalkan ada yang berjerawat, terus head itu nggak lancar dan macam. Tapi jadi garda pertamanya tuh pokoknya detoksifikasi dulu. Nah gitu aja sebenarnya kan banyak yang bingung kan. Jadi sebenarnya ini fungsinya buat apa dulu sih? Kenapa harus Teh Detok dulu? Iya. Jadi pertama saya juga akan share di sini tentang metodologi herbal dulu ya. Jadi ini sambil semi kuliah itu ya. Kuliah belajar gitu. Jadi metodologi herbal itu kita harus paham mindsetnya. Herbal itu bekerja di 3 tahap gitu. Tahap pertama itu 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama yang namanya herbal itu dia akan melakukan cleansing. Jadi fungsi yang paling utama dia akan membersihkan darah. Jadi ketika Teh Detok itu diminum, kalian akan merasa efek positif, yaitu berupa mules. Itu efek positif ya. Jadi itu mengeluarkan kotoran gitu. Bayangkan pipa paralon yang setahun dialiri air pasti kan ada karatnya ya. Nah, apalagi usus kita loh. Ibaratnya aja usus kita tuh kita makan macam-macam lah, makan gado-gado, makan martabak, makan donat, makan macam-macam itu kalau bertahun-tahun itu kan pasti ada yang ngerak di dinding-dinding usus gitu. Nah, itu harus dibersihkan gitu. Nah, untuk membersihkannya pakai Teh Detok ini. Jadi yang
sangat vital teh detox itu membersihkan lambung, membersihkan usus besar. Jadi membersihkan dinding-dinding itu biar ngerak. Sebab ketika ada kerak di situ, ya nanti kerak itu bisa keserap oleh darah. Penyerapan atau absorpsi kan juga ada di perut itu kan, di usus juga gitu. Ketika terserap beredar ke seluruh tubuh, darah yang kotor tadi ya jadi jerawat, jadi macam-macam gitu. Jadi kita menggunakan metodologi yang paling pertama, paling first itu adalah perut itu. Gitu. Jadi memang perut itu. Jadi selama 3 bulan pertama itu teh detox ketika diminum mau 2 hari sekali, 3 hari sekali nggak apa-apa, 1 gelas, 1 cangkir, itu dia akan melakukan cleansing, dia akan membersihkan darah. Ketika darah itu bersih, kulit bisa berseri, organ bisa lebih sehat segala macam. Sebelum dikasih herbal apapun atau obat apapun, teh detox itu yang pertama. Itu metodologinya ASBO ya. Jadi ASBO punya metodologi yang pertama teh detox itu. Jadi melakukan detoksifikasi untuk membersihkan usus besar. Ketika usus besarnya bersih, maka terjadi penyerapan darahnya bersih. Darah tadi yang akan beredar ke seluruh tubuh akan jadi sehat. Jadi gini, darah itu seperti sungai kehidupan ya. Ini metodologi ASBO juga. Jadi darah itu seperti sungai kehidupan. Jadi pembuluh darah itu seperti sungai kehidupan. Jadi bayangkan kalau darahnya kotor, dia akan kental. Nah, darah yang kental yang keruh biasanya karena makanan, karena toksin, karena racun pola makan, karena udara, karena obat-obatan, termasuk mungkin disuntik obat atau vaksin segala macam, karena membekukan darah. Nah, darah yang keruh, yang kotor, dia nanti akan terjadi pembelahan sel abnormal. Ketika terjadi pembelahan sel abnormal, nah, di situ muncul penyakit. Bisa yang paling berat tuh cancer segala macam tuh darah. Jadi menjaga darah itu menjaga kehidupan gitu. Karena darah itu sungai kehidupan. Nah, obat-obatan kimia sintetis itu biasanya ibaratnya kalau darah penyakit kan darahnya kan kotor. Dia tuh seperti kayak pestisida yang hanya membasmi kuman-kuman, tapi kan nggak membersihkan. Nah, herbal itu membersihkan. Jadi 3 bulan pertama dia sebagai cleansing, dia membersihkan tubuh. Kemudian 3 bulan yang kedua dia melakukan repairing. Jadi di situ melakukan regenerasi sel, refunction sel lagi gitu. Karena di teh detox itu formulasinya tuh macam-macam, dan ini kita formulasikan juga ada nutrisinya, di situ ada kandungan moringganya, kelor segala macam, ada herbal-herbal yang lain, sehingga dia membantu untuk pembentukan sel-sel baru. Jadi dia melakukan repairing, itu 3 bulan kedua. Kemudian 3 bulan yang ketiga, itu sebagai maintenance, jadi di maintenance gitu. Jadi 9 bulan, dikatakan manjur ampuh nggak ampuh tuh 9 bulan, itu kalau herbal gitu. Nah, jadi yang paling pertama, yang paling first metodologi ASBO untuk pengobatan itu teh detox. Makanya kita perlu detoksifikasi gitu. Dan metodologi ini kita referensi banyak ya. Kita ada ilmu pengobatan dari timur, TCM, ada kemudian juga dari Tibur Nabawi, ada juga ilmu pengobatan yang dari barat contohnya itu. Jadi semuanya literasi kita sudah telan semua gitu, dan kita akhirnya berexperience selama dari 2002 sampai sekarang 2022 berarti 20 tahun. Gitu. Jadi memang sangat matang gitu. Jadi kenapa ASBO skincare yang pertama itu adalah perut itu. Jadi kalau pakai krim, pakai apapun untuk menyembuhin jerawat itu yang paling terakhir, yang paling pertama itu perutnya dulu. Bersihin perutnya biar darahnya bersih, maka seluruh tubuh akan menjadi sehat. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas Boy kan mention kan, setelah minum teh detox itu dia kerasa mules gitu. Yeah. Coba jelasin apa sih yang tadi efek positif yang setelah konsumsi minum teh detox, dan biasanya berapa lama setelah mengkonsumsi? Sebenarnya biasanya 10 jam ya. 6 sampai 10 jam sampai 12 jam. Misalkan minum kadang-kadang pagi, nanti sore baru kerasa mules, atau malam nanti pagi baru ini gitu. Jadi dia ketika mules itu dia melakukan proses yang namanya ibaratnya kotoran-kotoran yang ngendap di dinding-dinding usus itu kan kayak ngerak, kayak aspal gitu loh. Kalau bertahun-tahun, coba bayangkan pipa paralon bertahun-tahun lewat air aja kan ngerak ya, apalagi usus gitu loh. Nanti teman-teman bisa searching lah panjangnya usus kita berapa lah gitu lah. Ya meter-meter, lebih dari 1 meter ini gitu loh. Kalau makan dari jam 7 lapar lagi jam 12 itu kan, karena memang waktunya juga panjang. Nah, di dalam usus itu ketika yang lewat itu macam-macam, ada gado-gado, ada macam-macam ya. Apalagi kulineran kalap segala macam gitu. Maka ini konsep untuk hijrah pola makan. Jadi hijrah pola makan dimulai dari kita membersihkan usus, melakukan metodenya kalau yang sering ASBO sebut itu colon cleansing gitu. Kita membersihkan kolon gitu, sehingga bersih gitu. Jadi mulesnya itu dia sedang membersihkan kerak-kerak itu. Jadi ketika mules minum air hangat aja. Minum air hangat atau dibanyakin minum air putih, karena sifatnya diuretik nih, dia menyerap banyak cairan. Makanya saya sarankan sebagai adjustment itu adalah ketika minum teh detox harus banyak minum air putih. Gitu. Nah, teh detox ini ketika usus bersih segala macam, maka darahnya juga bersih kan. Nah, jika ini juga akhirnya nyambung kepada untuk orang-orang yang mungkin tremor jantung dan segala macam begini. Ini goyang-goyang itu kan berarti indikasi jantung itu. Terlalu kenceng. Kenapa jantung terlalu kenceng? Karena darahnya begitu kental, jadi ketika dia mau pompa darah terlalu keras gitu. Oke. Gitu. Oke. Ada nggak sih misalkan sampai efeknya tuh ada orang sampai yang kayak mual, terus sampai ada yang sampai muntah kayak gitu?
Oh, sebetulnya konsep yang Asbo bawa itu setiap orang punya obatnya masing-masing gitu. Jadi kalau ada yang muntah segala macam dievaluasi juga dari sisi behavior sama kebiasaan orang itu. Kalau mungkin makan terlalu banyak mungkin muntah gitu kan. Atau mungkin ada aroma-aroma yang mungkin bau-bau daun-daunan nggak enak gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa sebetulnya itu. Jadi gitu, minum air putih aja, bawa istirahat lah kalau gitu tuh. Karena sedang melakukan detoksifikasi, kadang-kadang memang nggak nyaman. Ya perubahan itu kan nggak nyaman kan gitu. Gitu. Saya sendiri sudah konsumsi detox tuh sejak dulu sebelum dijual itu sudah minum sendiri. Gitu. Dan ini emang cara konsumsinya itu harus direbus ya, harus direbus. Paling bagus, jadi rebus itu salah satu metode ekstraksi sebenarnya. Kita diekstraksi direbus. Direbus itu nanti jadi steril kan gitu, nggak ada kuman segala macam gitu. Memang paling bagus direbus. Ini memang signature karena gini. Pernah kita mau coba untuk bikin yang teh ada kantongnya, tapi kantongnya kan bahannya adalah polimer. Itu juga kalau kelamaan lama-lama bisa bikin kanker juga, bahaya juga gitu. Zat kimia ketika kena panas. Jadi ya kita kembali ke nature, direbus. Ya kalau mau sehat ya harus gerak. Intinya jangan mindsetkan gini, wah kok ribet amat. Yang ribet kan mindsetnya gitu tuh. Betul. Ya kalau mau sehat ya harus jalan kaki, harus makan sehat. Itu keterampilan hidup sebetulnya. Nggak ada yang mau sehat itu makan tiap hari makan seminal, nggak teratur, berantakan, tidur terus. Minta sehat ya halu kan gitu loh. Jadi aksi sama dan reaksi kan gitu. Jadi tadi harus harus direbus dengan air. Untuk dosisnya udah ada di ini. Di kemasan. Ada kemasan. Jadi per 1 kilogram berat badan kita teh detox itu maksimal 10 mili. Maksimal 10 mili. Jadi kalau berat badannya contoh 50 kilo itu kan, 50 kilo berarti kalau misalkan per kilonya 10 mili ya 10 kali 50 berarti berapa? 500 meter itu bisa diminum 2 kali kayak itu. 2 kali. Dan ini sekali ngerebus itu sekitar 2 sendok ya? 2 sendok. Iya, 2 sendok makan atau 1 jumput itu ya. Dan boleh ditambah jeruk nipis lebih enak lagi, gula kelapa atau gula aren atau madu atau jahe nggak apa-apa. Jahe serai nggak apa-apa. Enak insyaallah gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau teman-teman minta udah Mas teh detoxnya ditambahin sekalian serai jahe, kalau memang teman-teman pada minta nanti kita bisa risetin produk tambahin lagi gitu. Bisa langsung tambahin. Iya, kalau memang butuh dikasih madu nanti kita kasih madu. Ya, jadi ini kita cerita untuk membantu banyak orang. Jadi problemku dulu tuh setiap tahun pasti kena tipes. Makanya aku harus menyelesaikan problem itu kan gitu. Akhirnya bisa selesai dan ini kepengen bantu banyak orang lagi gitu. Gitu. Nah, ini kalau konsumsi untuk ibu hamil atau ibu nyusui ini gimana Mas? Yang pertama kalau untuk trimester pertama kalau sering mual-mual segala macam ya dilihat aja kondisinya gitu loh. Oh, jadi dilihat ya kondisinya. Kalau kondisinya memang kuat, oke nggak apa-apa. Tapi lemes segala macam ya jangan. Tapi biasanya kalau trimester ketiga kan sembelit banget tuh. Boleh 2 hari 3 hari sekali nggak apa-apa minum ini. Tambah madu, tambah yang lain. Karena gini, teh detox ini ya, kalau ditanya apakah teh detox ini daun jati Cina bukan. Ini ramuan herbal. Ini macam-macam isinya. Bukan hanya itu, jadi gitu. Jadi macam-macam itu. Bukan hanya daun sena aja, macam-macam. Jadi ini konsep sinergis yang Asbo punya metodologinya dan insya Allah kita sudah patenin gitu. Dan kita punya konsepnya juga. Iya, gitu. kita punya konsep. Nggak bisa disamain dengan detox yang lain. Iya, detox lain gitu. Dan ini Bayu Baik yang bikin sejak 2002 gitu. Jadi 20 tahun kita. Oke, nah gitu. Sekali rebus ini bisa sampai 2 sampai 3 kali kan ya? Misalkan udah nuangin 2 sendok terus itu direbus yang kedua kalinya boleh ya? Ya kalau saran saya sih sekali aja. Oh, untuk sekali aja. Jadi kalau mau ini saran saya sekali aja, tapi kalau mau 2 tambahin lagi yang baru gitu. Makanya ini kenapa kemasannya dia bentuknya ada ziplocknya supaya dia bisa dikunci lagi gitu. Iya. Karena kadang-kadang gini kalau udah rebus pagi nanti besok mau rebus kan udah kecut soalnya itu. Oh iya benar. Makanya sekali aja kalau saran saya. Tapi kalau mau 2 kali ya tapi tambahin lagi enggak apa-apa, terserah. Dalam waktu seharian itu. Iya. Oke. Dan murah kok ibaratnya dibandingkan value-nya kita loh. Ada orang contoh nggak bisa pup ya. Itu lama-lama kena jantung. Jadi bisa bikin komplikasi bahkan kematian kan itu. Dari sisi ini ya, dari sisi karena kegagalan gitu dan keruhan darah gitu. Jadi dibandingkan ke contoh bedah kolon sampai 80 juta segala macam, minum teh detox kan kalau misalkan harganya terjangkau banget kan berarti value-nya lebih murah jadinya gitu. Gitu. Oke. Kayaknya udah enough banget yang dibutuhkan. Terima kasih Mas Bayu. Nanti kita akan ketemu di story of product yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.